dengan kaca? Cermin memantulkan cahaya. Kalau kaca ente. Hah? Tapi kan kalian kadang bisa lihat bayangan di kaca. Ayo. Bisa nggak? Kalian bisa nggak bercermin di kaca? Bisa. Bisa. Tapi antara cerminan kaca sama atau beda? Beda. Dari mana bukti berbedanya? Namanya aja beda, ya. Dia berbeda. Perhatikan, semuanya perhatikan ke sini. Coba yang akhwat coba dengarkan baik-baik. Yang ikhwan juga sama. Pernah nggak kalian senyum kepada cermin? Hah? Pernah? Apa yang dilakukan cermin? Melotot atau senyum? Kalau kalian ngalelewe gitunya ka cermin, apa yang dia balas? Hah? Sama. Kalau kalian marah ke cermin, apa yang dia lakukan? Sama. Apakah cermin tadi hidup? Enggak. Apa yang dia lakukan? Memantulkan bayangan. Apa? Perhatikan. Hidup itu bagaikan cermin. Kalau kalian senyum kepada orang lain, mungkin nggak orang lain melotot? Hah? Perhatikan. Kalau kalian kasar kepada orang lain, mungkin nggak orang lain lembut ke kalian? Kenapa? Karena hidup itu bagaikan cermin. Kalau kalian ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan orang lain dengan baik. Kalau kalian ingin dihargai oleh seseorang, maka hargai dulu orang lain. Itu kehidupan. Ya, kalian tahu guguk? Tahu anjing? Hah? Tahu anjing nggak? Anjing bisa ngaca nggak? Bisa bercermin nggak? Yakin? Kok kalian tahu? Emang kalian anjing? Anjing bisa bercermin tidak? Hah? Kadang yang bilang bisa aja. Emang didinya anjing? Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan tarik-tarik, jangan kencang-kencang, ding. Enggak maksudnya. Ya. Perhatikan, ya. Perhatikan. Ayo perhatikan lagi ke sini. Anjing itu punya pikiran tidak? Punya. Punya otak nggak? Punya. Punya emosi nggak? Punya. Ya. Apa bedanya anjing dengan manusia? Hah? Ya beda, benar nggak? Kalau ada anjing, ada manusia, bisa dibedakan nggak? Hah? Bisa dibedakan tidak? Bisa. Tapi hari ini banyak anjing yang kemanusiaan. Benar nggak? Hah? Sok, kalian yang banyak main game suka ngomong anjing nggak? Hah? Kan? Ya. Yang jujur, sahan wasok main game. Yang kelas 6. Ya. Banyak kalimat-kalimat jorok tidak? Hah? Banyak. Wah, banyak. Ngomongnya itu gak jauh-jauh dari yang jorok, ya. Perhatikan. Kalau kalian masuk ke dalam circle tadi, mau tidak mau kalian akan terbawa buruk. Karena kumpulannya orang-orang yang buruk. Ingat, konsep kita tadi apa? Hidup itu bagaikan cermin. Kalian akan mencerminkan di mana kalian tinggal. Kalau orang tua kalian orang yang sopan, orang yang mengajarkan kebaikan, itu akan tercermin dari diri kalian. Orang yang biasa jujur akan tercermin dalam dirinya, ya. Di lingkup sekolah kita mengajarkan untuk kejujuran, mengajarkan integritas, mengajarkan untuk berkata yang benar, ya. Dan itu akan tercermin dari diri kalian. Sekarang perhatikan.
Kalian kalau lagi bicara mau didengar tidak? Sekali lagi, kalau kalian bicara ingin didengar atau ingin diabaikan? Hah? Ingin didengar. Maka ketika orang lain bicara, kalian harus diam mendengarkan. Itu namanya bercermin. Sekali lagi, kalau kalian ngomong, kalian ingin didengar tidak? Sekali lagi, kalau kalian bicara pengen didengar tidak? Pengen. Apa yang harus kalian lakukan? Dengarkan saat orang lain bicara. Sekali lagi, kalian kalau bicara pengen didengar tidak? Pengen tidak? Apa yang harus kalian lakukan? Sekarang giliran siapa bicara? Giliran siapa bicara sekarang? Sekali lagi, giliran siapa bicara sekarang? Apa yang harus kalian lakukan? Bisa? Hidup itu bercermin. Kalian kalau pengen ngomong Ustaz diam. Sok, mau gantian? Mau gantian? Nanti yang kelihatan bicara sama Ustaz suruh ke depan. Biar Ustaz yang dengarkan omongan kalian. Sepakat? Sepakat? Sekali lagi, hidup itu bercermin. Kalau kalian ingin didengarkan orang, apa yang harus kalian lakukan dulu? Belajar mendengarkan orang. Kalau kalian ingin disenyumin orang, kalian harus ngapain? Hah? Senyum dulu. Senyum dulu. Ya, tapi jangan senyum sendirian ya, senyum-senyum sendiri bahaya, apalagi di pojok dibuat tangkal mangga didinya, jangan ya, itu bahaya, perlu kita bawa berobat. Nah, sekarang kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita sendiri harus memperlakukan orang lain dengan baik. Kalian sayang nggak ke orang tua kalian? Sekali lagi, kalian sayang nggak ke orang tua kalian? Nggak kenceng berarti enggak. Kalian sayang nggak ke orang tua kalian? Yakin? Apa buktinya? Kenapa setiap kali kalian dikatakan oleh orang tua kalian, kalian nggak bisa mendengar? Kalian bilang kalian sayang ke orang tua kalian. Setiap kali dinasehati kalian dengar nggak? Dengar atau bandel kalian? Lebih banyak kalian ikutin atau lebih banyak kalian langgar? Jujur, lebih banyak diikutin atau dilanggar? Mana yang lebih banyak? Bikin orang tua kesel atau bikin orang tua bahagia? Hah? Kesel. Katanya kalian sayang. Berarti jujur gak sayang kalian? Enggak. Berarti kamu gak sayang sama orang tua kamu. Sayang, tapi kenapa gak didengerin orang tuanya? Iya benar, gak pernah bikin kesel. Wah kan Angger pernah bikin kesel juga kan? Masya Allah. Perhatikan. Udah bisa gantian? Udah. Hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Kalian disuruh ngapain? Hah? Apa? MPLS itu apa? Hah? Masa perkenalan lingkungan sekolah. Namanya apa? MPLS. Cerdas, beriman, berkarakter. Cerdas itu apa? Ya pintar, cerdas ya cerdas. Apa bedanya pintar dengan cerdas? Orang pintar belum tentu cerdas. Orang cerdas ya pintar. Apa bedanya? Apa beda cerdas dan pintar? Kalau pintar ngeminterin batur gitu, ya. Kalau cerdas apa bedanya? Bahasa ini kalian paham nggak? Sebenarnya anak disuruh ngisi daripada anak SD itu mikirnya panjang. Bahasa apa yang harus anak sampaikan agar kalian paham? Nggak mungkin retorika berat anak bawa ke sini agar kalian nanti manut-manut gini.
Ya. Mengisi di depan anak SD itu paling sulit. Kalimat apa yang harus dikeluarkan agar otak kalian bisa mencerna dengan matang? Itu sulit, nggak mudah. Ya. Sebagai contoh sekarang tadi, apa bedanya cerdas dan pintar? Kenapa nggak pintar yang ditulis? Kenapa yang ditulisnya cerdas? Kenapa? Ya tanya sama yang nulis, benar nggak? Benar. Ya. Lalu ada beriman. Apa itu beriman? Apa bedanya Islam dengan iman? Kan? Ya enggak? Repotnya nanti kalau kalian ditanyain kayak gitu. Makanya ya, ngisi di depan kalian itu butuh effort yang luar biasa. Nah, ya. Butuh tenaga yang luar biasa. Ya udah, sekarang gini. Ustadz diminta sama Ami Sani untuk mengisi, sebenarnya udah keisi ya. Ustadz duduk aja udah penuh kan gitu ya. Untuk ngisi waktu kepada kalian di masa MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Ami Sani bilang, Ustadz, judulnya hidup bahagia dengan Al-Quran. Apa? Hidup bahagia dengan Al-Quran. Kira-kira bahasa apa yang harus Anda sampaikan kepada kalian agar kalian paham? Bahasa Cina, Chung Chai lah gitu. Oke, sekarang coba lihat ke sini dulu. Tadi judulnya apa disuruh sama Amisani? Hidup bahagia dengan Al-Quran. Apa? Nanti yang bisa jawab di akhir sesi dapat hadiah. Yang akhwat juga dapat, yang ikhwan dapat. Sekali lagi, yang bisa jawab nanti di akhir sesi dapat hadiah. Pakai duit boleh nggak? Oh boleh. 20.000 sedikit nggak? 30? Ayo, sekali lagi. Judulnya tadi apa? Hidup bahagia. Ayo, coba lihat ke sini sekarang. Duit ini udah di tangan kalian belum? Baru lihat duit aja kalian udah bahagia. Bener nggak? Jadi kebahagiaan itu apa? Apa itu bahagia? Apa? Sekali lagi. Ya udah, ini terlalu kecil ya, nggak kelihatan. Lihat, ini apa? Kalem, tenang dulu, coba tenang. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Ayo, coba sekarang semuanya diam, lihat Ustaz. Semuanya diam. Yang akhwat bisa lihat ini apa? Oh kelihatan akhwat. Nah, Masya Allah. Ya, bayangin dari sini ke belakang kelihatan. Ini mujarab sekali ya. Ayo, sekarang lihat Ustaz ke sini. Ini apa namanya? Apa? Kalian kalau dapat ini seneng nggak? Bahagia. Kalau kita tambahin kayak gini? Makin seneng nggak? Bener. Segini seneng nggak? Kurang kencang. Seneng nggak? Udah dipegang belum? Baru lihat doang udah Gimana kira-kira kalau nih duit masuk ke kantong kalian?
230.000. Ami Sani nanti gantiin ya. Perhatikan. Ini biar konkret, biar kalian faham apa yang ingin ana sampaikan. Kalian baru melihat ini sudah bahagia. Pernah nggak perasaan kalian melihat uang seperti itu yang kalian rasakan ketika melihat mushaf Al-Quran? Ketika kalian lihat mushaf, lalu kalian ambil, masya Allah gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Atau setiap kali mau jadwal murojaah atau jadwal setoran, yes murojaah gitu. Pernah nggak? Iya gitu pernah. Sesekali. Sekarang perhatikan Ustaz. Ami Sani suruhnya memberi kalian pemahaman hidup bahagia dengan Al-Quran. Sekarang kalau ada mushaf, ada duit, Ustaz suruh kalian pilih yang mana? Setengah juta. Lihat sini. Berapa ini? Ayo lihat, kalem. Tarik nafas dulu, Ayo, diam. Semua mulut diam dulu. Diam. Duit. Diam dulu. Belum diam dulu. Setengah juta, 500.000. Kalau disodorkan kepada kalian 500.000 dengan Quran, kalian pilih mana? Alhamdulillah. Berarti pilihnya Al-Quran. Gak jadi pilih duit kan? Alhamdulillah. Iya kan? Wah ya. Berarti kalian tapi hati kalian sakit nggak? Nggak jadi dapat duit, bener nggak? Perhatikan ke sini, Apa yang membuat kita sulit untuk mencintai Al-Quran? Perhatikan ke sini. Syaitan menjanjikan untuk kita dunia. Kalian dijanjikan sesuatu kenikmatan yang instan. Duit ini kalau habis bisa datang lagi nggak? Menghabiskan duit ini cepat atau lambat? Kalian top up 500.000 habis nggak? Berarti udah kenal top up semua ini ya. Udah pada ngerti top up semua ya. Perhatikan. Apakah duit 500.000 bisa menjanjikan surga kepada kalian? Gak bisa? Bisa nggak duit 500.000 buat nyogok Allah? Gak usah lah. Nyogok malaikat maut 500.000 bisa nggak? Gak bisa. Kenapa kita dibuat sama syaitan untuk tidak cinta kepada Al-Quran? Tapi syaitan bikin kita cinta sama yang kayak ginian. Padahal ini bisa beli kunci surga nggak? Yakin nggak kalian? Sekarang pertanyaan, siapa yang lahir bawa duit segepok? Ada nggak? Cung, siapa yang pas lahirnya bawa ATM? Lahir dari perut emaknya bawa ATM? Ada nggak? Atau lahir dari perut emaknya bawa emas kilo, terus dia bilang sama emaknya, wah, jual mak gitu. Ada nggak? Nggak ada. Perhatikan ke sini. Perhatikan. Ayo, lihat dulu saat sini. Kita Allah lahirkan ke dunia
Bawa apa-apa atau tidak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa. Pakai baju nggak? Nggak. Telanjang. Nanti pas mati kita bawa apa-apa nggak? Kalaulah bukan karena aurat yang harus ditutup, itu mayat juga tinggal dikubur telanjang nggak jadi masalah. Hanya saja karena ada izzatul mukmin, kemuliaan seorang mukmin atau kemuliaan seorang manusia yang harus ditutup dalam dirinya, maka nggak dikafanin juga, tinggal dikuburkan saja. Tapi karena ada aurat yang harus ditutup, maka dia dikafanin. Ada kemuliaan yang harus dijaga. Sekiranya tidak, kita datang telanjang, pulang juga nanti kepada Allah telanjang lagi. Dan nanti Allah bangkitkan kita di hari kiamat pun telanjang lagi. Perhatikan di sini baik-baik. Syaitan goda kita untuk jauh dari Allah, agar kita tidak memiliki bekal ketika bertemu dengan Allah nantinya. Sedangkan hidup kita Allah yang tanggung semuanya. Bayi yang lahir ke dunia tidak Allah berikan modal sedikit pun, bahkan tidak punya gigi. Ada nggak bayi yang lahir giginya lengkap? Langsung kumisan gitu, sama jenggotan, ada nggak? Lucu lagi nggak jadinya? Coba kalau kalian bayangkan ada bayi lahir kumisan, jenggotan, giginya lengkap. Kira-kira maknya seneng apa takut? Ya Allah, anak jurik. Ya, bener nggak? Ya, bayi itu Allah lahirkan lemah. Bisa nggak bayi ngurus dirinya sendiri? Nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Tapi nggak bisa ulin. Ya dahar, ya modal, ya sama nangis, benar nggak? Tapi tangisan bayi membuat orang tuanya marah atau membuat orang tuanya senang? Aneh nggak? Coba kalau kalian segede ini nangis-nangis, ditabok nggak kalian? Udah nggak lucu lagi. Bayi nangis, kata ibunya, ini bayi siapa ini? Padahal nangis. Coba Ami Ian sekarang atau Ami Afwan sekarang nangis kayak gini segede gini, wah, ya. Kata emaknya apa? Gaplok. Nah, gitu. Bener nggak? Kenapa? Udah nggak lucu. Bayi Allah jadikan lucu dengan tangisannya orang tuanya sayang kepada anaknya, sehingga bayi yang tidak mampu mengurus dirinya diurus oleh orang tuanya semuanya. Akhirnya apa? Tercukupilah bayi tadi apapun yang dia butuhkan. Begitu cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah cukupkan segala sesuatunya kepada kita. Allah lahirkan kita tidak membawa sesuatu, tapi dengan cara Allah lengkapi kita dengan seluruh nikmat dan rezeki. Lalu kita besar sampai hari ini. Apakah kalian besar dengan sendirinya atau Allah yang ngurus kalian? Buktikan. Mana buktinya Allah yang ngurus kalian? Kalian tahu gigi gak? Mana gigi? Kalian bisa ngatur gigi tumbuh gak? Wah, gak bagus, kuduna taring we sadayana gitu kan. Jangan kenapa ada gigi seri 4, harusnya gigi taring aja di depan biar serem kan gitu. Bisa gak kalian atur sendiri? Atau kalian lihat kuku gak? Coba lihat kuku kalian. Kuku kalian sama gigi kalian sama atau beda? Beda. Di dalam dunia biologi, pembentuk kuku dan gigi itu sama. Apa? Pembentuk kuku dan gigi itu sama, ya. Yang jadi pertanyaan, apakah gigi tumbuh seperti kuku? Kebayang nggak kalian kalau gigi kalian makin panjang tiap hari? Nanti tiap minggu kalian potong gigi.
nanti ada gunting gigi. Kebayang nggak? Allah jadikan gigi itu tumbuh dengan ukurannya, tidak akan bertambah lagi. Coba kalian pegang bulu mata kalian. Pegang bulu mata, ada bulu mata nggak? Pegang rambut kalian, sama atau beda? Sama atau beda? Sama-sama rambut, Pak. Yang jadi pertanyaannya, kenapa bulu mata tidak tambah panjang seperti rambut kalian? Kebayang nggak kalian kalau bulu mata kalian bisa panjang seperti rambut? Nanti kalian kalau pengen ngelihat gini dulu, ya nggak? Saking panjangnya, ya. Tapi Allah ciptakan sepanjang ini aja, nggak nambah-nambah dia. Atau kalian tahu bulu hidung nggak? Ada bulu hidung? Kebayang nggak kalian kalau bulu hidung itu panjang sepanjang rambut? Karambai tah gitu. Nanti kalau ada yang ingusan, gitu. Lesang, aduh, ya. Wah, kebayang nggak? Jijinya gimana gitunya? Terus dia lari lagi, kanan kiri ding gitu, Masya Allah. Ya. Allah atur di tubuh kita semuanya sempurna dan tidak ada satupun urusan kita yang ngatur. Yang ngatur semuanya siapa? Siapa yang menumbuhkan tulang kalian sampai kalian jadi tinggi? Siapa? Siapa yang memberikan kepada kalian mata? Allah. Sekarang pertanyaannya, dengan sudah sebanyak itu nikmat yang Allah berikan, belumkah kita bisa bahagia untuk mempelajari kalamullah? Ini kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Sudah sebanyak itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih belumkah kita bisa berbahagia mempelajari kitabnya Allah? Ini yang harus jadi pertanyaan bagi kita. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Lebih mahal mana hidup ini atau duit 500 ribu? Kalian mau dibeli nyawanya 500 ribu? Atau ginilah, coba kalian tutup mata kalian sebelah. Coba tutup matanya sebelah semuanya. Gimana rasanya? Mau gak Ustadz bayar 500 ribu untuk sebelah mata kalian? Gak mau? 1 juta? 10 juta? 1 miliar? 1 miliar? Gak mau? 2 miliar? Berarti mata kalian mahal. Bisa dibeli gak? Bisa, tapi diapain? Kalau ada gantinya kelereng, mau? Perhatikan Ustaz sini. Yang Allah berikan kepada kita sudah banyak belum? Mahal tidak? Apa yang Allah berikan kepada kita bisa digantikan tidak? Bisa digantikan tidak? Kalian punya jari, coba lihat, ada berapa jari tangan kalian? Coba tangan kanannya angkat, tangan kanan. Ada berapa jari tangan kalian? Kalau Allah hilangkan 2, kira-kira gimana? Coba. Sekarang kalian bawa tabung minuman enggak? Bawa. Tapi kalian pegang tabung minuman enggak boleh pakai jempol. Ya, hidup kita akan sulit. Berarti 1 jempol ini berharga nggak? Berharga nggak? Pernah nggak kalian bersyukur kepada Allah udah dikasih jempol? Belum pernah kan? Pernah nggak? Ya Allah, alhamdulillah udah dikasih jempol. Ya. Ini pentingnya untuk kita fahami dulu. Perhatikan lagi. Sekarang perhatikan lagi sini. Tadi judul kita apa? Yang akhwat judulnya tadi apa? Hidup bahagia dengan Al-Quran.
Sekarang perhatikan sini. Bagaimana caranya agar kita bisa berbahagia dengan Al-Quran? Ya, yang pertama kita fahami dulu, Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ya, dan itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan yang lebih besar dari itu Allah katakan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-58. Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah katakan dalam surat Yunus, katakanlah dengan kemuliaan Allah dan rahmatnya, oleh karena itu bergembiralah kalian. Ternyata Allah menyuruh kita berbahagia dengan falyafrahu, kata Allah. Apa? Dengan apa? Ya, dengan kemuliaan dari Allah dan rahmatnya, yakni Al-Qur'an. Ya, huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya Al-Qur'an tadi lebih berharga dari apa? Dari apa yang kita kumpulkan dari dunia dan seisinya. Ya. Ayo, sekarang perhatikan Ustaz sini. Ayo, udah mulai gak fokus. Makanya ya pas ngisi di SD itu harus punya trik sendiri. Yang mau duit siapa? Mau duit? Yang mau duit duduk rapi. 1, 2, 3. Tuh kan, mau pakai duit cepetnya. Kalau disuruh ngaji mah lama gak? Ya gak? Siapa yang mau duit 10.000? Kalau enggak ngacung berarti enggak pengen. Yang mau duit 10.000? Sekarang Ustaz tanya lagi, ya. Pertanyaannya. Tadi sudah sampaikan. Kaidah pertama yang Ustaz bilang, hidup itu bagaikan. Ya jangan dijawab atuh, Pak, enggak jadi. Ya ngacung kalau pengen ngejawab. Jangan dijawab bareng-bareng. Kalau yang mau jawab ngacu kan udah dijawab, udah nggak seru. Pertanyaan berikutnya, yang ngejawab diem ya, ngacung. Nanti Ustaz pilih, mau duit nggak? Mau duit nggak? Baik. Sekarang yang akhwat tenang, yang akhwat dapat bagian juga. Nah ini ikhwan dulu. Coba lihat ke sini. Tuh kan pakai duit mah cepet ya. Tadi mah disuruh dengerin kajian mah nggak dengerin ya. Tapi kalau setiap kali ada duit nih. Nah, ayo perhatikan. Ini duit 10.000. Ayo perhatikan Ustaz sini. Ayo, Ustaz sampaikan pertanyaannya. Diam. Cek. Nah, pertanyaan. Sebelum pertanyaan ada prolog dulu ya. Nah, diam. Dengarkan baik-baik. Syaitan menjanjikan kita dunia, yang mana dunia ini cepat habis. Kenapa kita tidak bisa mencintai Al-Quran seperti mencintai dunia? Siapa namanya? Siapa? Rashid. Jawab Syed. Kenapa nggak bisa cinta Al-Quran seperti cinta dunia? Sini. Wah, Masya Allah. Salaman. Jazakallahu. Masya Allah. Bagus. Manusia itu, perhatikan. Penyakit manusia itu pengennya instan, pengennya yang cepat. Bahkan yang haram juga dihajar, asal cepat. Itu penyakit manusia. Sedangkan ahli surga adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang sabar ya dalam kepedihan, orang yang sabar dalam perjuangan, orang yang mau bersabar atas musibah yang Allah berikan. Perhatikan, kalau ingin masuk surga, kalian harus belajar sabar. Apa? Belajar apa? Belajar sabar. 20.000 naik. Oh iya, yang akhwat belum ya? Ayo dah, ini pertanyaan buat akhwat sekarang. Akhwat mau duit?
Nggak kedengeran, nggak mau katanya ya. Akhwat mau duit? Akhwat mau duit nggak? Oh mau. Yuk, yang ikhwan tenang dulu, yang ikhwan diam. Yang ikhwan diam. Akhwat mau duit? Mau 20, mau 100? 20 aja lah, 20. Nanti Amisani gantiinnya repot. Baik ya. Akhwat dengarkan baik-baik pertanyaannya. Nih akhwat ya. Nanti yang siapa? Dipanggilnya apa? Bukan amah ya. Amah yang di belakang nanti lihat siapa yang ngacung ya. Nah, kita kasih prolognya dulu. Tadi udah ya tentang apa? Kita bilang hidup itu bagaikan cermin. Udah ya. Habis itu kenapa manusia susah mencintai Al-Qur'an tadi? Lebih cinta dunia? Karena manusia pengennya instan. Nah, sekarang tadi Ustaz sudah sampaikan. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Al-Qur'an seperti yang udah Ustaz jelaskan tadi. Akhwat, Ayo. Nggak ada yang ngacung. Ada, siapa itu yang ngacung? Salwa. Siapa? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya. Ada mic nggak? Ada mic, kasih ke belakang. Mic. Sok tulis Wak, tulis jawabannya. Tulis jawabannya. Nanti serahkan ke sini. Nanti dibacakan. Nah, tulis jawabannya. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Al-Qur'an? Ayo, ikhwan lihat dulu sini. Ikhwan, masih mau hadiah enggak? Masih mau hadiah? Ini tinggal yang merah-merah ini deh. Amisani siap rugi enggak? Sudah, Wak? Kedepankan. Bawa sini. Amiyan, tolong ini. Ayo, yang ikhwan lihat dulu sini. Baik, tadi Ustaz bilang apa? Allah sudah memberi kita kemuliaan dengan Al-Qur'an. Lalu Allah sudah berikan banyak rezeki kepada kita. Pertanyaan, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Siapa? Allah yang menurunkan hujan dari langit. Siapa yang menumbuhkan pepohonan? Siapa yang mendatangkan udara bagi kita? Siapa yang memperjalankan siang dan malam? Allah semuanya. Belum cukupkah itu semua untuk membuat kita cinta sama Allah? Siapa yang membuat badan kita sehat? Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Kalau kita makan, siapa yang mengenyangkan? Masih belum cukupkah bagi kita alasan untuk cinta kepada Allah? Pahami bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak dan lebih mahal daripada dunia. Bagus. Nikmat apa? Nikmat Al-Qur'an. Masya Allah. Wah. Boleh, bisa beli seblak. Kalau kalian ingin bahagia yang lama, cintailah Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an akan datang kepada kita syafi'an di ashabi. Nanti di hari kiamat, saat kita butuh syafaat, Al-Qur'an akan datang. Ya, Pak Syafaat, ya. Pak Syafaat juga butuh syafaat. Ya Pak Syafaat ya. Nah, Pak Syafaat juga butuh Al-Qur'an, ya. Dan yang lebih utama dari itu semua, bersyukurlah Allah berikan kita keimanan dan keislaman. Ya, perhatikan. Kalian pilih nggak orang tua kalian? Gimana caranya kamu milih orang tua kamu? So, yang hadir di sini, kalian waktu di alam barzakh, di alam lauhul mahfuz,
Kalian pilih nggak siapa yang ingin lahir dari ibu itu? Siapa yang pilihkan untuk kalian? Hah? Rambut yang ada di atas kepala kalian hari ini coba pegang. Siapa yang pilihkan untuk kalian? Hah? Pernah nggak kalian iseng dalam perut ibu kalian ada avatar? Terus kalian pilih, pengen hoyong keriting, hoyong lurus. Milih sendiri atau dipilihkan? Milih sendiri atau dipilihkan? Coba lihat kulit kalian, kulit kalian, anu gosongnya, anu putihnya, yang kayak sawo busuk, yang kayak sawo matang, ya. Ada yang kayak duku kuning langsat, ya. Coba lihat kulit kalian. Siapa yang pilihkan kulit kalian? Sekali lagi, akhwat, coba lihat kulitnya. Akhwat, lihat kulitnya. Siapa yang milihkan kulit kalian? Siapa? Siapa yang milihin kulit kita? Perhatikan, yang memilihkan ini untuk kita adalah Allah. Tidak bisakah kita bahagia dengan kulit kita? Ternyata kulit hitam yang banyak dicela orang ini, siapa yang milihkan? Allah. Kalian harus pede. Kalau ada orang nanti yang mencela kalian, bilang, ini yang pilihin untuk saya Allah. Rambut di atas kepala kalian, jangan sombong kalau kalian ganteng, ya. Yang milihin ganteng untuk kalian siapa? Milih sendiri gak kalian? Yang cantik, yang memilihkan cantik untuk kalian siapa? Banggalah. Apa? Pede. Kalau ada yang ngeledek kalian, bilang, ini yang milihin buat saya Allah. Kan gitu. Jadi kalau kalian mencela seseorang, yang kalian cela sebenarnya siapa? Hah? Kalau kalian bilang, hitam lu, sebenarnya yang kalian cela siapa? Orang yang memilihkan kulit itu untuk dia. Kalau kalian hina seseorang, yang sedang kalian hina siapa? Yang menciptakannya. Maka kita harus bisa belajar untuk bahagia dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Mata yang Allah pilihkan ini siapa yang pilihkan? Allah. Bentuk bibir, bentuk muka, tinggi yang beda-beda, siapa yang pilihkan? Hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup yang Allah pilihkan untuk kita. Yang bujangan, belum juga nikah-nikah, nggak jadi masalah. Itu pilihan dari Allah. Benar tidak? Wah benar, yang mau nikah lagi masih belum bisa juga. Itu semuanya pilihan dari Allah. Belajarlah untuk berbahagia. Ini bukan cuman kalian, ya, ustadz-ustadz kalian juga harus dikasih tahu. Bahagia itu tergantung kita menerima ketetapan Allah, ya. Jadi bahagia itu tidak ditunggu datangnya. Ciptakan kebahagiaan dengan menerima ketetapan Allah pada diri kita. Maka sekali lagi, ada berapa ilmu yang disampaikan dari tadi? Banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Ayo, satu ikhwan, satu akhwat. Banyak gak yang sudah disampaikan dari tadi? Oke. Karena banyak, yang bisa menyebutkan, sebutkan, ikhwan dulu ya. Sebutkan 5 faidah yang sudah didapatkan dari awal Ustadz ngomong sampai sekarang. 5. Cung, 1, 2, 3, cung. Cung. Siapa namanya? Israel. Siapa? Daryl. Astagfirullahaladzim. Nah, ka Israel tebih-tebih ting. Daryl. Barel Daryl. Hah? Daryl. Daryl apa namanya? Nama lengkapnya siapa? Daryl. Ya udah, daripada anda ulang lagi salah. Sebutkan 5. 1. Kalau nggak 5 gagal ya.
Kedua. Tiga. Ayo, satu. Tet, gagal. Nah, sekali lagi. Siapa namanya? Hah? Apa? Masakin? Hah? Miskin? Siapa? Oh, Rizki. Oh, Masya Allah. Rizki. Sebutkan 5. 1. Al-Quran. Naon? Tetot. Sekali lagi, sebutkan 5 faidah atau 5 ilmu yang sudah kalian dapatkan. Siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Mencintai Al-Quran, bersyukur nikmat yang diberikan Allah. 2. 3 lagi. Jangan ngeledek orang lain. Kenapa nggak boleh diledek? Karena ngeledek itu sama dengan ngeledek yang nyiptakannya. Terus cepet 2 lagi. Yang bisa bantu 2 lagi nanti bagi saham. Ayo, ada yang bisa bantu 2 lagi nggak? 2 lagi, cung, ayo cepetan. Sok, siapa? Alauddin. Apa Lau? Hah? Bantuin, nanti bagi. Nanti 10, 20%, 30%. Ayo. Enggak? Udah tadi, udah. Tetot. Hidup itu bayangkan. Begitu bagaikan cermin. Terus 4. Satu lagi, cepetan, satu lagi. Apa? Jika kalian ingin diperhatikan oleh orang lain, maka kalian harus memperlakukan orang lain terlebih dahulu. Dengan baik orang lain terlebih dahulu. Masya Allah. Sini. Lutfi. Jazakallahu khairan. Akhwat, sebutkan 5 faidah yang didapatkan dari halaqah ini. Cum. Lihat. Coba Amah lihat siapa pilih Amah, pilih. Ayo. Enggak ada mic di belakang. Ini kalau dikebelakangin nyampe enggak? Kedengaran enggak? Oh, beda. Kalau ini dikebelakangin enggak nyampe. Ayo tulis. Siapa yang pilih? Siapa yang dipilih? Sudah dipilih belum? Ayo, yang ikhwan. Lihat sini. Sambil kita tunggu jawaban yang akhwat. Duduk. Coba baris yang rapi. Bikin satu soft. Coba. Bisa nggak? Duduk yang rapi, bikin satu soft sampai ke belakang yang rapi. Coba. Ayo, urus dirinya sendiri tanpa harus mengurus orang lain. Rapikan duduknya. Nggak ada yang nyender ke dinding. Ayo. Rapikan duduknya, Baik. Apa yang membuat kalian ingin bisa baca Al-Quran? Biar apa? Buat apa ngafalin Quran?
biar lancar bacanya, itu doang. Kalian tahu nggak ada orang kafir pintar baca Al-Quran? Tahu nggak ada orang kafir pintar baca Al-Quran? Kalian tahu orang kafir? Apa tuh orang kafir? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak Islam agamanya, tapi pintar baca Al-Quran. Ada nggak? Banyak. Ada orang kafir tapi hafal Al-Quran. Ada nggak? Banyak. Sekarang pertanyaannya, kalian ngapain ngafalin Quran sama baca Quran? Biar apa? Biar dapat syafaat. Biar dapat syafaat. Yakin bakal dapat syafaat? Pas syafaat udah ada tuh. Kita udah dapat syafaat. Itu tolong Ami Beni, tolong di belakang yang menyampaikan jawaban. Siapa? Salwadei. Salwa lagi atau 2 orang? Oh, 2 orang. 2 orang. CF 2 orang ya. Sani, ini digantikan di sini. Salwa sama beda ini. Yang salwa yang mana? Salwa yang ini, Al-Quran dapat mendatangkan syafaat. Nikmat yang paling besar Islam dan iman, hidup seperti harus bersyukur menerima ketetapan manusia sukanya yang instan. Iya, mie instan manusia suka ya. Hidup seperti cermin, menerima setiap ketetapan Allah, mencintai Al-Quran, tidak menghina cita, sabar terhadap segala sesuatu. Saufa, namanya saufa. Saufa ta'lamun. Namanya saufa. Taib. Karena salwa tadi sudah dapat, ini untuk saufa saja kita berikan. Ya, salwa benar. Cuman karena salwa tadi sudah kebagian, sekarang ini untuk saufa. Jazakumullahu khairan. Taib, alhamdulillah. Ayo, sekarang perhatikan ke sini. Ini udah selesai. Perhatikan. Semuanya perhatikan. Ikhwan. Tadi melihat duit belum juga dipegang udah bahagia belum? Udah. Pelajarannya tadi apa? Manusia itu senangnya yang instan. Sekarang janji Allah dengan Al-Quran apa? Surga. Kalian udah lihat surga belum? Belum kan? Coba bayangkan, kira-kira yang paling indah dalam bayangan kalian seperti apa bentuknya? Coba bayangkan hal terindah dalam kepala kalian. Kira-kira mepet-mepet surga enggak? Surga itu apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbesit dalam kepala kita. Sebagus apapun kita bayangkan sesuatu, sedikit pun tidak menggambarkan surga. Tapi ini janji Allah untuk kita. Janji Allah benar atau tidak? Janji Allah itu benar. Hanya kita perlu bersabar. Maka di atas dunia ini ketika kalian belajar Al-Quran, sabarlah. Akan sulit, sabarlah. Ketika kalian menghafalkan Quran sulit, sabarlah, ya. Karena janji Allah surga. Dan untuk mendapatkan surga kita butuh pengorbanan. Maka sekali lagi, karena Amisani di awal menyuruh Ustadz untuk mengatakan hidup bahagia dengan Al-Quran. Hidup bahagia dengan Al-Quran akan tercapai. Sekali lagi, ini garis bawahi dengan tinta emas, asik, ya, atau dengan tinta merah, ya. Hidup bahagia dengan Al-Quran hanya akan tercapai ketika kalian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Hidup bahagia dengan Al-Quran hanya akan tercapai jika kalian mengamalkan Al-Quran
dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengatakan birrul walidain. Kata Al-Quran, hormati orang tua, berbaktilah kepada orang tua. La taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan berkata kepada ibu bapak. Jangan berbicara keras kepada orang tua. Kalian amalkan tidak? Walaupun kalian hafal Al-Quran, tapi kalau ini kalian tidak amalkan, hidup kalian gak akan pernah bahagia. Walaupun kalian hafal Al-Quran. Ya, jadi caranya bahagia hidup dengan Al-Quran dengan apa? Dengan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tidak? Yang Ustadz sampaikan masuk gak ke kepala kalian? Apa yang masuk? Duitnya atau Al-Qurannya? Yang sebelumnya gak ada yang bagi-bagi duit. Kalau yang ini kita bagiin bahagia gak? Tapi kan tadi katanya kalau disuruh pilih Quran sama ini, pilihnya Quran. Jadi ini gak jadi kan? Jadi gak? Kalau ini kita bagi-bagikan jadi gak? Kalau ini kita bagiin, kalian bahagia gak? Banget. Mau gak? Akhwat kalau dibagiin ini mau gak? Mau gak? Wah, tapi kayaknya Amisani gak mau deh kayaknya deh. Ini perhatikan ya. Kalau secara dunia pendidikan ini tidak mendidik. Memberikan uang ini tidak mendidik. Ustadz ingin memperlihatkan kepada kalian realitanya, hal asli yang terjadi di hidup kita. Kita itu lebih senang kepada yang cepat, yang instan. Benar gak? Daripada apa yang Allah janjikan untuk kita. Nah ya, ini yang ingin Ustadz perlihatkan kepada kalian ya. Dunia itu menggiurkan. Jangan sampai nanti kalian tertipu oleh dunia. Sekali lagi, yang kelas 6 mungkin melanjutkan sekolah kemana nanti, kalian sudah belajar Quran di sini, jangan tinggalkan. Yang sudah belajar Quran di sini masih di sini ya, kelas 5, kelas 4, kelas 3 dan seterusnya, pelajari lagi dengan baik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini karena sudah setengah 12. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Amisani tersampaikan? Cocok? Ami Afwan cocok? Baik ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semuanya sebelum ditutup tolong tenang dulu, Tolong tenang. Cek.